Serat Menak Lare karya Raden Ngabei Yosadipuro I, episode ke-25. Raja Kistaham memperdaya Ambyah. Di pondok Raden Ambyah, siang malam para prajurit bersuka-suka. Raja Kistaham selalu hadir, seolah sudah lupa dengan rumah sendiri. Tiap malam Raja Kistaham mendampingi Raden Ambyah. Sang Ambyah pun sudah melupakan perselisihan dan menganggapnya sebagai kawan. Apalagi tampak pengabdian Raja Kistaham tulus. Banyak hadiah dia bawa untuk Raden Ambyah. Barang-barang langka yang belum ada pun diserahkan. Pada suatu malam Raja Kistaham berkata, "Nak, Anda sudah lama tidak bersuka-suka di hutan." Raden Ambyah berkata, "Benar, aku sudah lama tidak berburu. Sudah 1 bulan lebih, karena belum mendapat berita hutan mana yang banyak binatang buruannya." Raja Kistaham berkata lagi, "Saya tahu tempat yang bagus untuk berburu. Hutan milik sang raja. Sudah lama tempat itu tidak dipakai berburu. Pasti hewan buruannya banyak." Raden Ambyah berkata, "Baiklah, besok-besok kita lakukan." Raja Kistaham berkata, "Sebaiknya besok pagi saja. Nanti saya siapkan segala peralatannya." Raja Kistaham kemudian pulang dengan alasan menyiapkan segala sesuatunya. Dalam perjalanan pulang, Raja Kistaham dan keempat anaknya merencanakan tipu daya. Raja Kistaham berkata, "Kalian bawalah prajurit ke hutan malam ini juga. Lakukan dengan senyap. Jangan meninggalkan jejak. Ambyah sudah percaya kepadaku. Besok akan aku ajak berburu sendirian, tidak pakai pengawal satupun." Sesampai di rumah, para mantri pilihan diperintahkan bersiap di hutan. 40.000 prajurit segera berangkat malam itu juga, dipimpin 4 anak Raja Kistaham. Pagi harinya Raja Kistaham sudah menghadap Raden Ambyah. Pada saat itu Raden Ambyah sedang berada di luar pondokan. Raja Kistaham berkata, "Ayo nak, kita berangkat sekarang. Tidak usah membawa pasukan supaya tidak mengganggu hewan buruan." Umarmoyo yang saat itu mendampingi Raden Ambyah bertanya, "Saya ikut berburu." Raden Ambyah berkata, "Engkau ikut bersamaku. Sebelum berangkat, pergilah ke pondokan Dinda Maktal dan si Umarmati. Suruh mereka menghadap di balai pertemuan. Para adipati, mantri, dan hulu balang suruh ikut serta menghadap. Kalau sang raja menanyakanku, katakan aku sedang berburu di hutan bersama Raja Kistaham." Umarmoyo segera menuju pondokan Raja Kokharib Prabu Umarmati. Kebetulan Raden Maktal juga berada di sana. Kepada mereka Umarmoyo menyampaikan pesan-pesan Raden Ambyah. Raja Kokharib dan Aryo Maktal menyatakan kesiapan. Umarmoyo lalu minta pamit. Raden Ambyah, Umarmoyo, dan Raja Kistaham segera berangkat ke hutan. Singkat cerita, mereka bertiga sudah sampai di hutan. Raja Kistaham minta izin untuk memeriksa keadaan. Raden Ambyah mempersilakan. Raja Kistaham lalu masuk hutan untuk menemui keempat anaknya yang telah menunggu. Setelah bertemu, Raja Kistaham menyampaikan rencananya. Berkata Raja Kistaham, "Aku akan membawa bedebah Arab itu ke sini. Kalian bersiaplah. Kalau dia sudah masuk perangkap, segera hujani dengan senjata. Lemparlah dengan lembing, pasir, dan batu-batu. Kami siap. Mustahil dia bisa hidup lagi. Kali ini meski dia punya 1000 nyawa, kita tak akan gagal," kata keempat anak Raja Kistaham dengan yakin. Raja Kistaham kembali ke tempat Raden Ambyah dan Umarmoyo menunggu. Raja Kistaham lalu menunjukkan tempat yang bagus untuk berburu. "Mari kita masuk, nak. Kira-kira setengah perjalanan akan sampai tempat kijang dan hewan buruan lain," kata Raja Kistaham. Ketiganya lalu masuk hutan. Sampailah mereka ke tempat yang dimaksud. Raja Kistaham berdalih akan mengiring kijang dari arah lain agar lewat di depan Raden Ambyah. "Baiklah, cepat laksanakan," kata Raden Ambyah. Raja Kistaham menuju arah kiri. Tiba-tiba Raden Ambyah melihat di balik danau ada barisan pasukan. Raden Ambyah berbisik kepada Umarmoyo,
Di balik danau itu ada barisan pasukan. Umarmoyo menjawab, sepertinya Raja Kistaham bermaksud mencelakai kita. Dari tadi dia tampak mencurigakan. Raden Ambyah berkata, waspadalah, jangan jauh dariku. Ayo kita mundur sedikit agar mereka bergerak maju. Tidak lama kemudian pasukan Kistaham maju menyerang. Beruntungan senjata diarahkan kepada Raden Ambyah dan Raden Umarmoyo. Beberapa anak panah menancap di tubuh Ambyah. Raden Ambyah lalu meletakkan tangan kiri di pundak kanan dan tangan kanan di pundak kiri. Kepala didekatkan ke lutut, lalu dengan sekuat tenaga meneriakkan gertakan. Pasukan Kistaham bergelimpangan. Ada yang kejang-kejang dan seketika tewas. Ada yang memegang kepalanya karena merasa dihantam palu. Ada yang dadanya sakit karena getaran merontokkan jantungnya. Ada pula yang muntah-muntah karena tiba-tiba perutnya terdesak oleh gelombang ledakan. Dengan leluasa Raden Ambyah membantai pasukan Kistaham. Pedangnya berputar mencari mangsa. Umarmoyo lalu mengeluarkan senjata bambu apinya. Dengan gerak cepat mirip kera, Umarmoyo lincah membantai pasukan Kistaham. Banyak dari mereka tewas karena gosong tubuhnya. Dari balik persembunyiannya, Raja Kistaham hanya bisa terbingung melihat pasukannya dibantai habis. Sementara itu, di balai pertemuan Istana Medayin, sang raja sedang menggelar pertemuan. Para raja, adipati, dan punggawa Medayin telah hadir. Kesatria Parangtejo, Aryo Maktal, dan Raja Kohkarib duduk di depan. Sang raja tidak melihat Raden Ambyah Kelono Jayengrono. Di mana anakku Ambyah? Mengapa tidak menghadap? Tanya sang raja kepada Aryo Maktal dan Prabu Umarmati. Prabu Umarmati menjawab, Putra Paduka sedang berburu bersama Raja Kistaham di hutan, tanpa disertai pengawal satupun. Hanya Raden Umarmoyo yang ikut serta. Sang raja menepuk dada lalu berkata, sungguh berani si Ambyah. Aku doakan semoga Juanglata dan Uza melindunginya. Di tengah perbincangan, tiba-tiba seluruh hadirin yang berada di balai pertemuan mendengar suara ledakan. Sang raja yang kemarin telah mencuri dengar suara gertakan Raden Ambyah segera mengenali bahwa suara itu berasal dari ajian gertak milik Raden Ambyah. Sang raja berkata, Hei Maktal dan Umarmati, tuan kalian sedang menemui bahaya di hutan. Suara ledakan tadi adalah suara ajian gertak milik tuan kalian. Pertemuan lalu dibubarkan. Sang raja menyuruh pawang menyiapkan gajah. Para punggawa berebut keluar menyiapkan diri. Aryo Maktal dan Prabu Umarmati bergegas menuju kuda-kuda mereka. Kedua kesatria lalu memacu kudanya ke arah hutan. Sesampai di luar kota, Raden Maktal minta izin sang raja untuk mendahului. Sang raja mengizinkan. Tapi Prabu Umarmati disuruh tetap bersama sang raja. Aryo Maktal kemudian membawa 4.000 prajurit berkuda untuk mendahului ke hutan. Kuda-kuda dipacu kencang agar cepat sampai. Sesampai di hutan, Aryo Maktal mendapati Raden Ambyah tengah bertempur melawan ribuan prajurit. Raden Maktal langsung menerjang pasukan Kistaham. Seketika mereka bubar berlarian. Mereka terus dikejar oleh pasukan Ngalabani. Banyak prajurit Raja Kistaham yang tertangkap. Sisanya lari masuk ke tengah hutan, tergelincir di jurang dan tercebur ke dalam danau. Aryo Maktal lalu menemui Raden Ambyah dan memberi kuda. Raden Ambyah berkata, siapa temanmu ke sini? Aryo Maktal menjawab, Ayah Paduka sang raja turut menyusul. Sekarang masih di belakang bersama Kanda Prabu Umarmati. Saya disuruh duluan memberi bantuan. Raden Ambyah berkata, Dinda, segera kejar Raja Kistaham. Raden Aryo Maktal bergegas melaksanakan perintah. Seluruh isi hutan diubres untuk mencari Raja Kistaham dan para punggawanya. Raden Ambyah berkata kepada Umarmoyo, cabutlah anak panah ini dan obati lukaku. Sang raja akan segera hadir di sini. Raden Umarmoyo lalu mencabut anak panah yang menancap di tubuh Raden Ambyah. Luka-luka segera diobati dan tidak lama sembuh seperti sedia kala. Sang Raja Medayin sudah terlihat tiba bersama para punggawa. Raden Ambyah segera mendekat dan mengaturkan hormat. Sang raja turun dari gajah dan berganti naik kuda. Sang raja berkata,
Anakku Ambyah, engkau sudah berkali-kali dicelakai. Mengapa masih juga percaya kepada Raja Kistaham? Jangan diulangi lagi. Sekarang di mana Raja Kistaham? Dina Maktal sedang mengejarnya, kata Raden Ambyah.